Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, kita masuk ke materi fiil pasif ya. Kemarin sudah kita prolog tentang fiil pasif ya, cara membuat fiil pasif. Kalau yang fiil madi u i ya atau multiple u ditambah dengan i. Kalau fiil mudhari adalah u a ya, u ditambah multiple a. Jadi yang depannya sama-sama u ya. Huruf terakhirnya nanti tidak berubah. Misalkan kata anbata yunbitu berarti unbita yunbatu. Kemudian ta'ajjala yata'ajjalu tu'ujjila yuta'ajjalu. Ikhtasoma yakhtasimu ukhtusima yukhtasomu ya, dan seterusnya. Nah, kemarin kita baru di sini. Ini ya sudah kemarin ya, fiil pasif. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yakni tentang naibul fa'il. Naibul fa'il ya, ini terjadi pada eh, kasus fiil yang pasif ya. Nah, kalau fa'il itu pelaku yang terjadi pada fiil pasif ya biasanya adalah pada domir huwa hiya ya. Misalkan kata nasoro. Nah, nasoro itu dia telah menolong, domirnya huwa sebagai fa'il. Tapi kalau nusiro ya dia telah ditolong ya. Ada domir huwa di dalamnya. Kita disebut dengan naibul fa'il ya. Dia telah ditolong ya. Dia ini bukan sebagai pelakunya tapi sebagai penderita ya. Nah, kalau fa'il itu pada fi'il aktif ya. Kalau naibul fa'il itu pada fi'il yang pasif ya. Sama aturannya ya. Aturan naibul fa'il luar ya. Kalau yang di dalam sama ya. Misalkan kata tadi kata nasoro ya diturunkan nasoro nasoro nasoru nasorot nasorota nasorna nasorta nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna ya. Misalkan domir antum berarti nasortum. Begitu juga kata nusiro juga sama. Nusiro nusiro nusiru nusirot nusirota nusirna nusirta nusirtuma nusirtum nusirti nusirtuma nusirtuna nusirtu nusirna. Misalkan domir hunna berarti nusirna. Nah, sebagaimana aturan eh, fiil pada fiil madi ya, dimungkinkan ada pelaku luar. Nah, pada domir siapa? Domir huwa dan hiya. Maka naibul fa'il juga sama ketentuannya. Sama dengan fa'il luar ya. Ketika ada fiil yang berdomir huwa atau hiya, setelahnya ada isem berstatus rofa, kemudian letaknya setelah fiil, gendernya sama, bilangannya bebas ya, gendernya sama ya, artinya isem yang rofa ini sama gendernya dengan fiilnya ya. Kalau dia perempuan berarti perempuan, kalau dia laki-laki laki-laki. Nah, maka dia adalah naibul fa'il luar. Contohnya, nah, tentukan fa'il atau naibul fa'il bisa di dalam, oh ini udah langsung ini ya. Tidak ada contohnya nih. Ya kita ambil beberapa ayat ya. Au yu'adzibahum fa innahum zalimun ya. Nah, ini bisa jadi pelaku dalam atau pelaku luar. Berarti di sini yu'adzibahum ya. Yu'adziba ini adalah domir yu'adziba ya. Domir huwa atau hiya ya. Yu'adziba dengan hum ya. Kata zalimunnya ini sebagai pelakunya. Yu'adzibahum fa innahum zalimun. Atau di sini wa idzal mau'udatu su'ilat ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sini domirnya huwa ya. Ini meskipun rafa tapi letaknya sebelum fiil berarti ini bukan sebagai pelaku luar. Ya. Sering sebagai
apa ya istilahnya, keterangan ya, apa, pelaku, wa idzal mau'udatu ini sendiri, nanti su'ilatnya beda lagi. Nah, nanti yang kalau yang sini muliat harasan syadidau wa syuhubah, ini juga sama ya, tidak ada pelaku luarnya, ini hanya di dalam karena tidak ada domir, tidak ada isam yang berstatus rofa ya. Muliat ya, domirnya ya, berarti pelakunya ya. Oke. Oke, boleh dilanjut mungkin. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Silakan Pak Ani. Kira-kira ini fa'il atau, oh, ditentukan dulu ya, fa'il atau naibul fa'il ya. Kalau di sini berarti fa'il ya, yu'adziba. Yu'adziba itu kan domir, bentuk dari fi'il mudhari biasa ya. Nah, yu'adziba domirnya adalah huwa. Ya, itu bentuk domir biasa ya. Karena Pak tahu dari mana domir biasa ya? Kalau yu'adzabahum ya, yu'adzaba ya. Kalau sininya a, nah baru tuh pasif ya, apa namanya? Bentuk yang pasifnya, bentuk yang ya pasif ya. Tapi kalau yu'adziba ya, pakai yu depannya, berarti ini merupakan fi'il mudhari ya, dan ada kasor di bawahnya, berarti ini adalah bentuk dari fi'il mudhari yang aktif ya. Karena dia aktif, berarti bentuknya adalah fa'il ya, bukan naibul fa'il. Nah, jadi ditentukan dulu fa'il atau naibul fa'il ya. Jadi itu ketentuan yang harus ditentukan pertama, baru bisa ditentukan domirnya ada di dalam atau di luar. Oke, kalau dari sini berarti kita tahu ya, ini fi'il mudhari tadi ya. Kemudian dia adalah bentuknya fa'il. Nah, sekarang domirnya ya. Domirnya siapa? Domirnya yu'adziba ya. Yu'adziba di sini ya. Yu'adziba itu domir untuk huwa fa'ilnya. Kemudian yang kedua, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, ini yang tadi ya. Berarti ini kan su'ilat ya, pakai ini fi'il madhi ya. Bentuknya UI, berarti ini adalah fa'il. Nah, berarti ini adalah naibul fa'il ya. Naibul fa'il yang letaknya ada di dalam ya. Karena mudatunya ini adalah di bagian belakangnya. Nah, begitu juga muliat yang tadi ya. Muliat sini juga fa'il, naibul fa'il ya. Dan tidak ada pelaku luarnya karena tidak ada yang berbentuk rofa. Oke, silakan Pak Ani. Sagolatna amwaluna wa ahduna. Ini ah, sagolatna fiil 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 madi biasa ya. Ya, fi'il madi biasa. Fiil madi biasa ininya ah, ah, fiil dalam anhuna. Bukan. Sagolatna, sagolat. Kami Bukan. Saguletna ini Nanya itu domir tempel. Nah, nahnu. Eh, nanya itu tempel ya, Ustaz? iya, nanya domir tempel. Fiilnya sampai di sagolat. Nah, itu. Oh, sagulat berarti huwa hia. Betul. Apakah ada isim rofa setelahnya? Eh, tidak ada. Eh, sagulatna ini hia amwalu. Amwalu wa ahlu. Nah, ada Pak Ustadz. Jadi ini ada uh, fa'ilu luar amwalu. Ya, hanya amwalu. Uh, ahlu.
Ya, ini ada wa kata sambung ini satu paket. Ya, Amwalu wa ahlu. Nah, ahlu. Nah, nah, ini sama ini ciri rofaknya di sini ya. Jadi syagulatna ya kalau kalau mau diartikan syagulat amwaluna wa ahluna nah nanya ini sebagai maf'ul nanti. Jadi oh, fiil fa'ilnya syagulat dengan amwaluna wa ahluna nanti maf'ulnya nah di sini. Oke, lanjut Mas Wibias. Wala yu'khadu minha adlun. Nomor 5 Ustaz. Nomor 5 betul. Wala yu'khadhu minha adlun. Yu'khadhunya ini fi'il mudhari. Yu'khadhu. Iya, fi'il Mudhari mudhari ya. aktif, pasif, Aktif. aktif. Yuk. Mm-mm. Minha adl. Udah ini domirnya huwa. Domirnya apa? Huwa. Huwa. Ini aktif atau pasif ini kira-kira? Yu'khadhu. Yu'khadhu. Oh, pasif, pasif. Depannya u. Betul pasif. Yu'khadhu minha adl. Domirnya huwa, benar. Domirnya pelakunya siapa? Pelakunya huwa. Berarti kan naibul fa'il ya. Naibul fa'ilnya huwa Ya. atau yang lainnya. Wala yu'khadhu minha adl. Kalau minha ini dia ke profil ya? Enggak kan ya, Ustaz, ya? Minha kan ini jar majrur ya, Biar nggak maju, masuk. enggak kan? Enggak masuk. Yang rofa setelahnya, kalau dia huwa kan mungkin kan ada yang setelahnya ya. Mm. Yu'khadhu minha. Oh, adlun, adlun. Ya, betul. Adlunnya ini. Mm. Nah, ini ciri rofaknya ya. Mm. Oke, lanjut Pak Ani. Falam manja'athum ayatuna mubassiratan. eh, ini fa, fa'il. Fa'il. Ja, Yang kata jaat, ini ja'at. jaat, Oke. Fa'il jaat. dalam atau fa'il luar eh, kira-kira? ini jaat hum, jaat itu huwa, hiya. Oke. Iya, berarti ini ada fa'il luar Hmm. ayatu, Oke. ayatu. Sahih. Ayatu. Ini ciri dari rofaknya ya. Ja'athum ayatu itu merupakan fa'ilnya ya. Fa'il luarnya ya. Oke, lanjut. Istahwadha alaihimus syaitanu. Istahwadha alaihim syaitan. Ini istahwadhanya fiilnya. Hmm. Istahwadha ini fiil aktif. Aktif, oke. Ya, aktif. Keluarga istighfar kan ya. Oke, Alaihim betul. domirnya alaihim syaitan. Fa'il ya berarti ya. Fa'ilnya. Huwa. Oke, Fa'ilnya betul. Fa'ilnya huwa di sini. hu. Istahwadha alaihimu. Enggak, syaitan, syaitan. Ya, kalau dia huwa berarti lihat setelahnya ada yang rofa atau Hmm. tidak. Nah, ini ada rofa syaitonu ya. Oke. Lanjut. Pak Ani wala yudlamuna syai'an. Yud, yudlamuna syai'a ini naibul fa'il. Naibul. Naibul fa'il dalam Oke. Apa itu? Naibul fa'ilnya. ya Pemirnya. ini ya muna Yudlamuna. huwa huma hum. Oke, hum pakai ya belakangnya una berarti hum. Kalau tak de belakangnya una berarti antum. Oke, lanjut Mas Fibias walau karihal musyrikun. Kariha musyrikun.
Kariha ya Ustaz. Oke, kariha fiilnya. Ini aktif. Oke. eh Musyrikun ininya, fa'ilnya. Ya, betul. Meskipun dia beda bilangan ya, sama-sama laki-laki, maka dia masuk apa? File luar ya, file luar. Oke, lanjut Pak nih, am khuliqu min ghairi syai'in. Walikul ini naibul fa'il, eh, naibul fa'il dalam. Oke, siapa itu domirnya? Oh, hu- huliko, hu- hu- hulaku, hum, Ya, hum lagi. humah. Hah? Oh, hum, Ya, Mas. hum nih. Khuliqu, nah, tambahin Iya. ada waw alif. Am khuliqu, berarti domirnya adalah hum. Oke, lanjut Mas Fibias, naghfir lakum khotoyakum. Lakum. Hmm, ini naufir. Oke, naghfir berarti siapa ini? Ini tuh fi'il mudhari aktif. Ya, betul moderatif. Berarti pelakunya siapa? Fa'ilnya ini naufir berarti nahnu. Ya. Nahnu, sahih. Ya betul. Nahnu. Betul. Hmm. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Silakan Pak Ani. Ini eh, mudorik aktif. Oke, Yas alu huwa. Huwa, oke, huwa, eh, berarti fa'il luar ada. betul. Apa An-nasu, itu? an-nasu, Nas. Oke. an-nasu. Sahih an-nasu sebagai pelaku luarnya. Ya, Yas'alu, K-nya nanti sebagai maf'ulnya. Oke, lanjut Mas Bibias. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini khuliqa Mm-mm. mudhari pasif. Oke, berarti Khuliqa. Ini naibul fa'ila insan. oke, sahih. Lanjut Pak Ani. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan. eh, mud- mudorik pasif Oke. naibul fa'il dalam hum. Yut'imuna. Pasif atau aktif nih kira-kira? Yud yud imuna yud pasif. Pasif. Rumus pasif kalau fi'il mudhari tadi apa? Mudorik itu UA. Oh iya. Nah, Nah, ya ini UA UI. ini Berarti biasa ya. aktif. Ya, Ah, aktif biasa. Anu, fa berarti ini fa'il dalam hum oke. ya. Oke, sahih. Terakhir Mas Bibias. Suyirat bihil jibalu. Maaf, kemute. Suyirat. Suyirat ini pasif. Pasif. Heeh. Ini suyirat ini berarti hiya ya. Iya, Ya. betul. Eh al- jiba jibalu itu laki-laki perempuan. Oh, perempuan perempuan jibal. Ya, betul. Ini perempuan ya. Dia dianggap Ya. perempuan masuk ke sini. Oke. Baik, itu bentuk naibul fa'il ya. So, tidak terlalu ini. Hanya bisa apa namanya? Kalau kita sudah bisa membedakan dia fil aktif, pasif, nanti ketentuannya sama seperti pelaku luar ya. Kalau tidak ada pelaku luar, berarti pelakunya yang ada di dalam. Nah, kemudian translasi fiil pasif atau fiil majhul ya. Istilah pasif
diistilahkan dengan fiil majhul ya. Kalau nanti membaca literasi bahasa Arab, nah jadi kalau ada istilah fiil majhul, nah itu adalah fiil pasif ya. Nah, misalkan kamu memanggil ya. Nah, ini bisa dipasifkan menjadi kamu dipanggil. Saya membantu ya, bisa dipasifkan saya dibantu. Fauzan memberi ya, Fauzan diberi. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri ya. Ini adalah fiil yang aktif ya. Kamu memanggil, saya membantu, Fauzan memberi. Kita bisa tahu pelaku-pelakunya yang ada di depan sini ya. Nah, kamu, saya, Fauzan itu adalah pelaku. Nah, maka istilahnya adalah maklum diketahui ya. Maklum diketahui. Nah, itu istilah dari fiil aktif ya. Nah, jadi istilahnya fiil aktif itu adalah fiil yang maklum. Nah, sedangkan yang di sebelahnya, kamu dipanggil. Lah, siapa yang manggil gitu ya? Saya dibantu, Fauzan diberi. Ini pelakunya nggak diketahui siapanya begitu ya. Maka istilahnya adalah majhul ya. Nah, istilah fiilnya adalah fiil pasif ya. Kalau tadi aktif, maklum. Ya, kalau pasif adalah majhul ya. Nah, ini kosakata yang mungkin akan apa namanya dipakai selanjutnya nanti ya. Fiil maklum dengan fiil majhul. Nah, kalau dalam Indonesia gitu ya, kita bisa tahu fiil itu aktif dari mana? Dari awalan ya. Biasanya ya dan seterusnya. Kalau pasif biasanya pakai di ya. Cuman dalam bahasa Arab tidak berlaku mutlak ya. Tidak harus pakai tidak harus pakai di. Jadi kadar pasif dan aktif ya, yang ma'lub ataupun majhul dalam bahasa Arab kriteria simpel gitu ya. Kalau pelakunya diketahui, berarti dia aktif atau maklum. Kalau pelakunya tidak diketahui, berarti dia majhul atau pasif. Nah, jadi standarnya adalah pelakunya diketahui apa tidak. Kalau diketahui aktif, kalau tidak diketahui berarti pasif. Jadi ada dalam kata kerja yang aktif dalam bahasa Indonesia ya juga menjadi kata kerja yang aktif dalam bahasa Arab. Tapi ada juga kata kerja yang pasif dalam bahasa Indonesia belum tentu termasuk juga pasif dalam bahasa Arab. Contohnya ya, kamu memanggil Ahmad, kamu dipanggil ya. Nah, ini ya. Kamu memanggil Ahmad ya. Dalam bahasa Indonesia ini aktif ya, berawalan me. Dalam bahasa Arab juga sama begitu ya. Dianggap aktif kenapa? Karena kita tahu pelakunya adalah kamu diketahui. Ya, yang kedua, kamu dipanggil. Nah, ini kan pasif ya, berawalan di ya. Nah, sedangkan di sini kamu dipanggil, nah nggak tahu siapa pelakunya. Berarti juga sama-sama pasif. Ini kebetulan sama gitu ya. Sama-sama aktif, sama-sama pasif. Nah, tapi kalau di sini kamu dipanggil Ahmad, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau pakai di berarti pasif begitu ya. Tapi di sini kamu dipanggil siapa pelakunya? Ahmad. Nah, berarti ini adalah fiil aktif dalam bahasa Arab. Nah, jadi perbedaannya di sini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia melihat kata kerjanya pakai me atau di ya. Kalau dalam bahasa Arab untuk menentukan fiil itu pasif atau tidak, dilihat dari pelakunya diketahui atau tidak. Nah, gitu. Jadi tidak semua fiil pasif dalam bahasa Indonesia sama dengan fiil pasif juga dalam bahasa Arab. Tergantung ya pelakunya disebutkan atau tidak ya. Tapi kalau aktif dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia menjadi aktif atau pasif ya. Jadi bisa pakai me atau di gitu ya. Tergantung nanti selama pelakunya diketahui atau tidak ya. Misalkan di sini amantu bima anzalallah. Aku beriman kepada apa yang telah Allah turunkan. Aku beriman kepada apa yang Allah turunkan. Kemudian oke, Dadah mau bobo. ya sebentar oke. Oke. Amantu bima anzalallah. Aku beriman kepada apa yang Allah turunkan ya. Dalam bahasa bahasa Arab ya, ini disebut dengan aktif karena diketahui ya. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Allah. Aku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ya.
Tapi dalam bahasa Indonesia ya bisa jadi aktif atau juga pasif ya, tergantung nanti dia pakai di atau enggak gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan yang atas ini dianggapnya aktif ya, kalau di bawah ini dianggapnya adalah pasif karena pakai di gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ya, amantu bima anzalallah bisa kita ketahui pelakunya siapa? Allah. Nah, berarti ini adalah kata kerja yang aktif atau ma'lum. Nah, jadi kalau menerjemahkan mungkin berbeda persepsi begitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab bisa kita lihat dengan jelas selama pelakunya diketahui berarti dia adalah kata kerja yang aktif. Nah, sehingga nanti konsekuensinya ketika kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, maka jangan fokus, oh ini pakai me berarti aktif, oh ini pakai di berarti pasif, bukan. Tapi perhatikan apakah ada pelakunya atau tidak. Kalau ada pelakunya, barulah dia dianggap aktif. Kalau tidak ada pelakunya, barulah dianggap pasif. Nah, jadi lihat kalau mengartikan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab, lihat dulu pelakunya ada atau enggak. Kalau nggak ada berarti pasif, kalau ada berarti aktif. Nah, jadi jangan meskipun nanti terjemahannya pakai di gitu ya. Misalkan di sini ya, aku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Ya, karena tidak disebutkan dia di sini pelakunya siapa gitu ya, maka ini tetap dianggap pasif gitu ya. Amantu bima unzila ilaika. Tapi kalau yang di bawah sini, amantu bima anzalallahu ilaika. Nah, aku beriman kepada yang diturunkan Allah padamu. Meskipun pakai di sini, ya, tapi diketahuin pelakunya siapa Allah. Berarti nanti menerjemahkannya dengan kaidah fiil yang pasif, fiil yang aktif. Ya. Kenapa? Karena pelakunya diketahui. Maka di sini pakai amantu bima anzalallah. Kalau di sini tadi pakai unzila. Kenapa? Karena pasif ya. Kalau di sini anzala diketahui pelakunya adalah Allah, anzalallah. Nah, jadi bedanya tipis tapi cukup berpengaruh ya dalam bahasa Arab. Unzila dengan anzala berbeda ya, beda harokat doang, tetapi beda juga statusnya nanti. Ya, dia bisa dianggap aktif atau pasif. Oke, nah kesimpulannya dalam bahasa Indonesia gitu ya, ketika fiil tersebut kata kerja tersebut diawali ma berarti dia aktif. Ketika kata kerja tersebut diawali di berarti dia pasif. Tapi dalam bahasa Arab ya korelasinya adalah selama pelakunya diketahui, maka dia aktif. Selama pelakunya tidak diketahui, maka dia pasif. Nah, nanti kalau ada dalam bahasa Indonesia gitu ya, diawali di gitu ya, jangan langsung dijudge bahwasannya itu adalah fiil pasif. Tapi lihat dulu ya, kalau diawalin di, misalkan kata kerjanya pakai di, lihat dulu kalau ada pelakunya, ya berarti dia masuknya aktif. Kalau tidak ada pelakunya, berarti dia masuknya adalah pasif. Itu untuk apa namanya translasi ya dalam aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab supaya tidak terbawa karena kadang-kadang itu kan sudah automatically ya bagi kita kalau di itu pasif, kalau me itu aktif. Nah, tapi dalam bahasa Arab lihat dulu pelakunya ada atau tidak. Nah, misalkan di sini ketika gunung matahari digulung gitu ya. Ketika matahari digulung, berarti kan nggak diketahui ya pelakunya siapa. Maka idza syamsu ya ketika matahari kuwirat digulung ya. Kuwirat ya. Kawara yukawiru kuwirat. Ya. Nah, nggak ada pelakunya. Kenapa? Ya pelakunya yang ada di dalam sini ya. Maksudnya tidak ada pelakunya lagi. Nah, berarti dia termasuk nanti naibul fa'il ya. Oke, coba boleh dibantu terjemahkan dari siapa terakhir tadi? Pak Ani sekarang silakan. Kemudian hanya kepada Rob kalian, kalian summa ila rabbikum. Mhm. Nah, eh, pilihannya turjiun atau turjaun. Nah, itu tetap eh, pasif. ini kepada Rob kalian
turjaun. Turja'un, oke. Karena di sini tidak diketahui ya pelakunya siapa. Ya, Kalian dikembalikan, nah kosong, tidak ada keterangan pelakunya. Berarti ini kata tersendiri, summa ila rabbikum, koma, kalian turja'un, kalian dikembalikan. Nah, kamu dikembalikan siapa begitu ya? Itu tidak ada keterangannya. Jadi makanya dia pasif berarti turja'un. Oke, silakan lanjut Mas Fibias. Ya. Eh, kadzabat rusulu min qablika. Min qablika kadzabat. Terus ini Rusulu fiil, nah fiil apa aktif atau pasif kira-kira? telah Pasif. didustakan pasif. Nah pasif berarti kalau Eh, pasif punyanya apa? berarti kudzibat. Ah sorry. Kudzibat Ya, terus sulun min qablika. dulu. Oke lanjut Pak Ani. Matahari dan bulan dikumpulkan. kumpulkan. Matahari dan bulan dikumpulkan oleh, nggak ketahuan ini Nggak pasif. ketahuan. Betul. Wa 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 wajam asamsi. Kalau katanya aktifnya adalah jamaah. Oh, jama jama matahari dan asamsi. Oh, eh, Jumi'ah. Saya wa jumi'a. Jumi'ah samsa wal komaro. Kenapa samsa wal qamara? Eh, Ada nggak? Berarti kan oh, kalau pasif ya, berarti penderitanya, bukan pelaku ya, penderitanya. Penderitanya ada nggak di sini? penderitanya jamaah. Oh, ada, Pak. Iya, ya, Pak Ustaz. Berarti, Asamsu wal komaru. oke. Wa jumi'a syamsu wal qamaru. Nah, sebagai naibul fa'ilnya ya. File luar. Oke, lanjut. Ya abana, Wahai ayah kami, takaran dicegah dari kamu. Hmm, kalau Muni'a ya betul muni'a. minna Mm-mm. al minal kuli. Oh, Kai, benar. Kaili. kai apa? Minal kailu. Sorry, muni'a dengan kailu nanti sebagai naibul fa'il luar ya. Minna sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, ini nggak ada artinya. Silakan Pak Ani. Eh, Fajar, Fajar. Eh, Baharu, Baharu itu apa ya? Laut, Wadi, jamak dari apa namanya? Bahrun ya. Baharu. Bihar, Oh, Biharu ya. jamaknya bihar. Wa idzal biharu, Mm-mm. wa idzal, wa idzal biharu, oh, wa idzal biharu fujirat. Fujirat, tasdid. Fut, oh, fut, Fajjaro oh, yufajjiru. ya. Fujirat ya. Sahih. Alam ya. Keluarga alama, betul. Fujirat. Oke, artinya kira-kira apa nih? Dan ketika, Dan ketika mm-mm, laut mm-mm, Fajjaro. dipancarkan. Betul. Apa kalau Fujiro berarti apa? Eh, Fujirat dipancarkan. Betul, dipancarkan. Sahih. Lanjut, Mas Wibias.
Ya. Eh, Oke. Yurji'un nasu ila rabbihim yaw yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Yaumul Coba, qiyamah. coba diartikan. Coba ya. Yurji'un nas, manusia dikembalikan ila Manusia dikembalikan, berarti apa itu? Dikembalikan. pasif. Nah, terus? Yurja'u. So yurja'un nas. Yurja'un nas ila rabbihim, Ya, kepada Tuhan mereka pada Tuhan mereka kapan? yaumal qiyamah. Ah, Yau sorry. yaumul Gimana kalau itu tadi? ini kan berarti Manusia dikembalikan kepada Robnya pada hari kiamat. berarti itu jadi MBK Kap- ya? Kapan? Eh, Ah, bukan MBK, apa namanya? Fiil hal. bukan fiil. Istilahnya apa? Maf'ul. Maf'ul. Berarti harus. Maf'ul itu nasab ya. Betul. Berarti Yaumal qiyamah. ya yaumal kiamat ya. Oke. Udah bisa kebayang ya. Bismillah. Oke. Lanjut Pak Ani. Ya, nah, Kalau bingung diartikan dulu boleh. Nah, kira-kira oh, artinya apa? Nanti bisa ketahuan fiilnya aktif atau pasif. Fatah Hadorop Nasoro itu Hmm? Nasor apa? me- Allah menolong ya. Betul. Allah menolong Allah menolong umat yang mukminun, umat yang mukmin. Berarti umat gimana? yang mukmin. Allah berarti Aktif atau pasif? Nasro aktif. Oke. Nasrullahu, Mm-mm. Nasrullahu Fiil, menolong. fa'ilnya udah. Ini maful umat tan Betul? umat mukminatan. Sohih. Alhamdulillah. Wah, udah jago-jago ini berarti. Jadi bisa terbayang ya. Maksudnya ini kedudukannya sebagai apa? Ya, baru pasif atau aktif. Nanti baru ditentukan kedudukan yang lain. Oke, lanjut. Mas Bias. Ya, kudzibat Oke. ayatum minallah. Ya, Ha, artinya minallahi. minallahi. Artinya Telah didustakan mhm. ayat-ayat dari Allah. Oke, sahih. Lanjut, Pak Ani. Halaka itu membinasakan ya, Ustaz. Iya, betul. Membinasakan, membinasakan kaum yang dolim Mhm. sebelum ba'da Bukan sebelum ba'da bi'adzabin. bi'adza Dengan azab adab yang pedih ya. pedih, betul. Nah, kira-kira nah fiilnya aktif atau pasif? Ini dibinasakan. Nah, Ini pasif. oke, berarti Berarti kalau pasif kalau yuhlaka, oke, yuhlakal apa? kaum Yuh apa? Halaka, yuh yuhlaka eh belakangnya. yuh yuh eh, Kalau halaka kemarin apa? Fiil mudhari'nya halaka, halaka yuh. eh, yuh yuhliku Betul yuhliku. Berarti kalau pasifnya berarti menjadi yuhliku ya ya. Ah, berarti yuhlaku oke, sohi yuhlaku. yuhlakul Mhm. yuhlakul qaumudz zalimuna Oke, bi'adzabin sadid bi'adzabin sadidin.
Oke, Sohih, mumtaz. Masya Allah. Tadi sudah diartikan juga ya tadi, kaum yang zalim dimusnahkan ya. Dengan apa? Dengan azab yang pedih. Oke, Masya Allah udah lancar-lancar ini ya. Nah, ini sekarang menterjemahkan. Nah, coba kita terjemahkan bareng-bareng dulu yang nomor 36 ya. Ada kata di sana mata ya. Mata eh, sebagai kesenangan ya. Kalau di sini berarti kata kerjanya adalah diberi begitu ya. Berarti diberi kesenangan ya berarti nanti pakai pakai dari situ aja ya. Diberi kesenangan tuh mata nanti mengubahnya dari sana. Berarti kalian telah diberi kesenangan dengan hal itu sampai pada waktunya. Berarti kan ini ditentukan dulu ya karena ada telah berarti adalah fiilnya fiil madhi ya. Berarti fiil madhi diberi kesenangan ya tidak tahu pelakunya berarti muti' ya muti'tum. Nah, berarti mengubah muti'a ya itu untuk domir huwa karena di sini adalah pelakunya adalah kalian ya. Naibul fa'ilnya itu adalah kalian berarti muti'tum ya. Muti'tum dengan hal ini ya bisa pakai bih ya. Muti'tum bihi ila hinin ya sampai ya. Ya ilahinin ya atau bisa pakai hatta sebenarnya hatta hinin tapi lebih tepatnya pakai ilah ya. Ilahinin mutti'tum bihi ya dengan ini ya dengan hal itu ilahinin sampai waktunya. Oke, silakan lanjut Mas Wibias. 37, Sas. Ya, 37. Mereka telah dicegah dari Mhm. kesyirikan mereka. Berarti hum ya. Oke. Muni'ahum ya. Muni'ahum Mhm. minasyirki wal kufri. Oke, Oleh kami. Enggak, ini aktif-aktif. Ini ada pelakunya aktif berarti. betul. Gimana? Berarti nahnunya mana ayam Mhm. na'u. Eh, Kalau yang menakwa nanti berubah jadi fi'il oh iya. mudhari. Enggak, ini mati benar. Jadi Mhm. eh, Mana'a mana dirubah menjadi jadi mana nah, kan untuk kami apa itu domir kami. kaminya mana ana Mana'na berhenti. mana Ya, mana nahum mana nahum sahih. minasyirki wal kufri Oke. Iya, sudah situ aja. ya. Oleh kaminya kan tadi udah masuk ke sini. Hmm. Nah, mana'nahum ya. Humnya di sini masuk ya. Kemudian minasyirki wal kufri. Oke, lanjut. Pak Ani, penyihir-penyihir dikumpulkan pada sebuah hari yang ditentukan. Kan, ini mudhari Oh, berarti dari aktif, pasif, Pak pasif. pasif. Yus, Oke. yusmau, Yujma'u. yusmau, ini ada naibul fa'il luar. Oke. Eh, yujma'u, eh, asad, Saharoh. ah, penyihir-penyihir. Mm. Eh, ti, ya, tun, asaho, asahora rotun. Saharoh tuh, oke. Li, li, lima,
li pada sebuah lima lumin. Sebuah hari, hari apa? Oh, ya, liyaumi Ya, liyaumi maklumin. maklumin. Hampir tepat. Kira-kira yang mana yang lurus ini? Masih ingat aturan dari fa'il luar atau naibul fa'il luar apa? Eh, rofa. Rofa, terus apa lagi? Rofa, Eh, bilangannya bebas. bilangannya bebas, anunya Gendernya, sama, harus sama nah, ya. ini perempuan. Oh, Nah, ini fi'il laki-laki. Nah, kira-kira gimana caranya? eh, Ini kan domirnya huwa ya, yajma'u ya, huwa. oh, iya, iya. Berarti jadikan Eh, fiilnya atau fi'ilnya. kelakuannya? Oh, Fi'ilnya, fiilnya karena ya. kan ini udah tetap ya, berarti yang kita rubah fi'ilnya. Berarti menjadi apa? Yuz, yuz ma'ud, Apa? yuz, ya berarti iya. Yujma'u itu masih huwa. Nah, kita mau jadikan supaya sama-sama perempuan. Yuz, oh, berarti taj ma, taj ma, taj ma'u. Tajma'u itu masih aktif. Nah, kita mau jadikan Oh, pasif. eh, tuj, tuj ma'u, Oke, sahih. Nah, tuj ma'u Tajma'u. sakhoratu ya. Sahih. Sudah benar tadi cuman ini laki-laki ini perempuan kan nggak match ya. Ya, Sedangkan syaratnya harus gendernya harus sama. Nah, dirubah aja dari huwa ke hiya. Tadi yujma'u berubah menjadi tujma'u. Tujma'u saharatu liyaumil ma'lumin ya. Liyaumil ma'lum. Oke. yang ini ya, yang yang harus dirubah itu fiilnya ya. Failnya tetap harus dirubah ya. Sebenarnya Oh, ya tergantung ini sih karena ini udah ditentukan apa namanya bentuk isemnya gitu ya. Kalau nggak ditentukan bisa dirubah sebenarnya. oh Bisa iya. tergantung, bisa salah satu di antara kedua. Tapi karena ini udah ditetapkan, berarti kita ngerubah yang di sininya, yang failnya, yang fiilnya. Karena kan udah ditulis penyair-penyair pakai yang perempuan, berarti yang di sini dirubah di bagian sininya. Oh iya. Oke, Syukran Ustaz. J, sami-sami. Lanjut, Mas Wibias. Kamu perempuan memberi makan dan tidak diberi makan. Masih ke mute ya. Ah ya, maaf. Wait. Kamu diberi makan yutaimu dan diberi makan. Oke, berarti kamu memberi makan kamu perempuan. Ya, tut imna Masih ingat kamu perempuan apa domirnya? kamu perempuan anti Oke, nanti berarti apa dong? kan berarti yut imuna itu antumnya yut imna tut Ya, imna. tut imna itu nanti untuk kami atau pakai apa namanya guna. Nah ini anti. Masih ingat? Yang suroni, yang suruna, tan suru, tan suroni, tan suruna, tan suroni, tan suruna, tan suroni, tan suruna, tan Tang surina, tan surina surna. Berarti apa dong? tang surina berarti eh, oh berarti ini tuh yut imina. Yud imina. Kalau anti pakai ya apa pakai tak depannya? Oh ya, tut imina. Oke. Oke, sahih tut imina Tut imina dan tidak diberi makan. wala Mm-mm. tidak diberi makan. Hmm. Wala tut mana? Tut amina.
Sahih. Diulang lagi ya Pak tadi? Jadi tut'imina Mhm. wala tut'amana. Tut. Tut'amina. Sahih. Tut aminah. Beda tipis tapi beda makna ya. Tut Satu aminah. harakat doang. Iya beda harokat doang memang. Satu harokat tapi bisa merubah maknanya ya. Insya Allah. Bahasa Arab memang luar biasa ya detailnya. Allah mengatur kata-kata ya dalam Al-Quran. Insya Allah. Lanjut. Pak Baik, Ani. Nikmat baik. Allah telah diubah Dengan dengan sebenar-benarnya oleh sebenar-benarnya mereka. oleh mereka. Berarti mereka berarti udah ketahuan ini ya Mhm. aktif ini, Ustaz. Oke. Eh, telah aktif. Dijadikan bentuk mereka. Berarti apa tuh? Oh, iya. Kayak keluarga alam ah. Oke, Hmm. keluarga lama ya. Ke ba- badala, badala, badalu, Sahih. Badalu. badalu nikmatullahu. Gimana? Bukan ya. Gimana? Coba saya Ba- tuliskan. Badalu, Badalu. Oke. pada, ya, badalu nik, eh, nik, Hmm. nikmatullah. Ha, Nikmatnya Allah. Nah, oh nikmatnya Allah, nikmatullahi. oke. Masih ingat kaidah dengan sebenar-benarnya itu pakai apa tuh? Kira-kira eh, diambil dari fiil. Masdarnya badal. Betul. Masdarnya dari sini apa nih? Apa Keluarga alama. alama takliman, berarti Berarti ini tabdilan. sahih. Masya Allah. Oke, sahih. Tabdilan. Tabdilan. Badalu nikmatallahi tabdilan. Nikmata ini sebagai maf'ulnya ya, sebagai keterangannya. Oke, Masya Allah. Mengharokati dan sesuai artinya ada berapa lagi nih? Oke, satu ya. Satu lagi ya nanti dijadikan yang lebihnya jadi PR kita biar masuk ke materi selanjutnya. Oke, ini hanya mengharokati. Contohnya satu ya. Dan ketika mereka diingatkan, wa idza diingatkan mereka berarti zukiru mereka tidak mengingat. La yazkurun ya. Ya, mereka tidak mengingat ya benar. La yazkurun ya. Berarti ini yang pasif, ini yang aktif ya. Wa idza dzukiru la yazkuruna. Oke, lanjut Mas Wibias. Dan maka diturunkan. Pakai keluarga alama. Wa nuzzilal. Oke. Manuzzilal malaikatu Mm-mm. tanzila. Tanzi. Lan. Oke. Ya, sama seperti tadi ya. Ini dengan sebenarnya diambil dari masdarnya dari nazzala. Tanzilan. Oke, lanjut Pak Ani. Pada hari kiamat mereka tidak ditolong. Wa yaumal kiamah, wa yaumal kiamah. Ada kaitannya yaumal dengan kiamat. Oh, yaumal kiamati. Oke. La, la Tidak ditolong. tidak tidak la yungsoruna. Oke, pakai yunso ya karena dia bentuknya Yungso- adalah pasif ya. Oke, lanjut.
Orang-orang berdosa dikenali terhadap mereka. Dikenali, dikenali. Jawab dulu. Ya, roh. Orang-orang dosa dikenali dikenali, dikenali. Ya, Aktif atau pasif tuh? yuk, yuk, Rifa, yuk, Rofa, Yuk, a arofa, yuk rofu ininya. Rofa, yuk, Rofa. Arofa yuk rifu ya. Yuk rifu itu bentuk fiil aktif dari kata arofa. Arofa yuk rifu. Jadi yuk, Rofa. Hah? Arofa yuk rifu berarti menjadi pasifnya apa? Pasifnya yuk, Rofa. Kenapa? Fa. Tadi Yuk, yuk. Rofu. Ya, yuk rofu. Rofa sih. Yuk, Rofu. Oke. Yuk, Rofu. Al-mujrimuna Oke. bisi mahum. Oke, sahih. Lanjut, Pak Ani. Satu lagi. Dan aku diperintahkan supaya berbuat adil di antara. Ini pasif. Aslama am diperintahkan. Eh, um, am amrito. Aku diperintahkan. Berarti apa tuh? Pasif ya, berarti ya. Ya pasif. Ah, um umrita amrito. Aku belakangnya apa? Aku Kalau fiil apa namanya? Fiil madhi belakangnya aku. aku aku ana nahnu Hmm. am umritu Umir. umirtu Nah, umir tuh um, eh, wa umir wa umirtu uh, la wa umirtu la aku berbuat adil buat la adil tuh a adalah adalah hmm. la umirtu la adalah bainakum. Li'a Oh, li adila, mohon maaf. li adila Mm-mm. bainakum. Oke. Wa umirtu li'adila bainakum. Oke. Aku diperintahkan ya, supaya aku berbuat adil di antara kalian. Berarti kan nggak ada pelakunya ya. Berarti umir Ya, pasif. pasif. Oke. Nanti ini jadi penugasan aja. Nanti saya share insya Allah. Kita lanjut sedikit mungkin bahasan tidak semua fiil bisa dipasifkan ya. Jika sebuah fiil bisa diikuti sesuatu atau seseorang, maka fiil tersebut bisa dipasifkan. Demikian pula sebaliknya. Jadi tidak semua fiil itu nanti otomatis bisa jadi fiil pasif, nggak bisa. Nah, standarnya apa? Kalau bisa diikuti dengan kata sesuatu atau seseorang, maka bisa dipasifkan. Kalau nggak bisa, berarti tidak bisa dipasifkan. Nah, contohnya, dia menghilang ya. Kan bisa kita eh, tambahkan ya, dia menghilangkan sesuatu, misalkan. Dia berjalan, dia memperjalankan apa gitu ya. Dia keluar, dia mengeluarkan apa. Nah, jadi kalau dia tidak bisa ya diikuti sesuatu, nah, maka dia nanti tidak bisa dimajhulkan ya, tidak bisa dipasifkan. Kalau dia bisa diikuti sesuatu, maka dia bisa ditambahkan atau dia dianggap bisa dirubah menjadi fiil pasif. Contohnya tadi ya, dia menghilangkan, dia memperjalankan, dia mengeluarkan. Maka ini bisa diikuti kata sesuatu atau seseorang ya, dia menghilangkan sesuatu, dia memperjalankan seseorang, dia mengeluarkan sesuatu atau seseorang, maka diistilahkan dengan mutaaddi ya, fiil tersebut mutaaddi transitif, bisa dipasifkan. Nah, istilahnya mutaaddi ya, bisa dipasifkan. Tapi kalau kata yang tadi dia menghilang,
Dia menghilang apa? Nggak bisa. Dia menghilang sesuatu, dia menghilang seseorang kan nggak bisa. Dia berjalan sesuatu, dia berjalan seseorang nggak bisa. Dia keluar sesuatu, dia keluar seseorang nggak bisa. Maka kalau tidak bisa diikuti kata sesuatu atau seseorang, dia diistilahkan dengan lazim. Ya. Kalau tadi mutaaddi, ya itu yang transitif. Kalau kebalikannya adalah intransitif. Intransitif itu adalah istilah dengan lazim, tidak bisa dipasifkan. Nah, ini kita coba langsung aja ya kali ya, biar cepat menebak apakah fiil tersebut lazim atau transitif ya. Lazim itu tidak bisa ditambahkan sesuatu atau seorang. Kalau mutaaddi itu bisa ditambahkan sesuatu atau seorang. Oke. Kira-kira kalau kata dia tidur, masuknya apa tuh? Lazim atau mutaaddi? Silakan Pak Ani dari Pak Ani. Lazim. Lazim ya, dia tidur sesuatu, dia tidur seorang nggak mungkin. Nah, silakan Mas Wibias nomor 57, dia paham. Ini mutaaddi. Ya, dia paham sesuatu, dia paham seorang bisa. Lanjut, Pak Ani, dia makan. Dia makan muta'adzim ya. Mutaaddi, oke, dia makan sesuatu. Nah, bisa ya, dia buka-buka, dia makan seorang nggak boleh ya. Oke, Mas Wibias, dia sedih. Sedih ini lazim. Oke, lazim ya, dia sedih sesuatu nggak masuk ya. Makanya kalau dipas-paskan kadang-kadang ini ya, disedih seseorang dia katanya bukan sedih ya. Dia dia apa? Menyedihkan sesuatu gitu ya. Itu baru bisa. Oke, lanjut Pak Ani dia berkata. Dia berkata eh, berkata lazim ya. Dia berkata sesuatu, dia berkata seorang, kira-kira bisa? Oh, ya, dia berkata mutaadi ya. Ya, tadi dia bisa ya, dia berkata sesuatu. Berkata suatu Oke, nah sekarang dalam bahasa Arab. Nah, ini. Qatalah. Silakan, Mas Febias. Kira-kira, Ko- Kota lah ya, satu. qatalah. Ini mutaaddi. Tadi ya, dia membunuh sesuatu atau seorang bisa. Nazala, turun. lazim. Ini turun ya, Hmm. lazim. Lazim ya, dia turun sesuatu nggak mungkin, dia turun seorang nggak mungkin. Anzala, silakan. Menurunkan. Nah, Hmm, Ini mutaaddi. oke. Anzaro, Pak Ani. mutaadi. Oke, jalasa. Jalasa lazim. Oke, akhbaro, Pak Ani. Khobar, khobar Mengabarkan. mengabarkan mutaadi. Oke, sakoto. Sakoto. Sakoto itu. Artinya apa sih sakoto? Sakoto itu apa ya? Putus ya, sakot. Oh, Putus kalau berarti ini mutaaddi ya. putus bukan mutuskan ya. Oh, putus. Berarti ini lazim. Ya, lazim ya. Ada khola. Silakan Pak nih. Mutaadi. Oke, khoroja keluar. Kharaja lazim. Oke, ghadiba Khodiba itu marah. oh ya marah. Ini lazim. Ya, dia terbelah. Mas Fibias. Dia terbelah ini lazim. Oke, dia membaca. Mutaadi. Oke, dia masuk. Masuk lazim. Oke, dia melihat. Mutaadi. Oke, dia pergi. Lazim lagi. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya. Nanti ada berapa ini. Dia motong. Ini bentuk mutaaddi ya. Dia gembira, ini lazim. Dia sakit, ini juga lazim. Dia menyakiti, ini bentuk mutaaddi. Dia tertawa, ini lazim ya. Intolako, yantoliku, intolako ya. Ini juga termasuk lazim. Allama ya.
Alama mengajari ya, berarti dia mutaaddi, ta'allama ya, belajar juga sama. Alima mengetahui juga sama. Karuma ya, karuma itu Pak Mulia ya. Nah, berarti ini lazim ya. Nah, jadi ada beberapa fiil yang nanti dia tidak bisa ditransitif dijadikan pasif, ada yang bisa dijadikan pasif. Nanti ada korelasinya ini sekedar pengantar ya. Nah, kenapa pemakna lazim dan mutaaddi nanti insya Allah lebih lanjut akan didetailkan di di bahasan-bahasan selanjutnya. Ini baru pengenalan bahwasannya tidak semua fiil itu bisa dijadikan pasif ya. Nah, itu kata kuncinya di situ. Nah, ini nanti penjelasannya insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Jadi ada mempasifkan kalimat aktif ya. Jadi dengan kaidah fi'il muta'addi dengan satu maf'ul bihi dan seterusnya ada beberapa kaidah nanti. Nah, oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Dari Pak Ani atau Mas Yubes? Cukup dulu, Pak Cukup. Ustadz. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan pekan depan ini satu, dua, ya sudah selesai materinya pekan depan untuk pil pasif ya. Nanti tinggal latihan-latihan. Insya Allah nanti kita sempurnakan ya dan ada hikmahnya nanti insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa sampaikan. Oke, itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Materinya tinggal pil pasif sama nanti tinggal satu lagi. Nah ini ya, tinggal tambahan ya, tambahan istifham dengan kalimat bersyarat nih yang mungkin belum pernah diperjelas di sebelumnya ya. Kalau ini tadi fiil pasif tambahannya yang kita pelajari tadi ya. Nah, nanti baru ditutup dengan jumlah ismiyah dan jumlah fiil. Mudah-mudahan ya kurang lebih sekitar ya 2 apa 3 pertemuan setelah kalimat pasif nanti bisa selesai ya. Ya, targetnya Januari lah ya. Januari selesai. Nanti setelah itu kita masuk unit ke-6. Unit ke-6 nanti eh, cukup unik ya. Karena itu nanti sesuatu yang baru ya. Nah, nanti saya prolog dulu biar nggak kaget ya. Karena beberapa itu kaget belajar unit 6 gitu. Karena isinya sesuatu yang sangat baru semua. Baik, demikian kita cukupkan dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.